Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramsina. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya, tujuan pendidikan, dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Yang kedua, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala grafis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Yang ketiga, proses kebijakan pendidikan. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Kebijakan dapat dilakukan pada setiap fase proses kebijakan. Ada 6 fase dalam proses kebijakan, yaitu yang pertama, inisiasi. Tahap inisiasi mulai ketika masalah yang potensial dirasakan timbul. Yang kedua, estimasi. Dalam tahap estimasi diperkirakan resiko, biaya, dan keuntungan dari alternatif yang dipikirkan. Yang ketiga, seleksi. Seleksi menunjukkan kepada kenyataan bahwa pada akhirnya seorang harus membuat keputusan. Yang keempat, implementasi. Dalam implementasi yaitu pelaksanaan dari action yang dipilih. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi dalam kenyataannya bersifat lebih retrospektif. Yang keenam, terminasi. Terminasi berhubungan dengan penyelesaian kebijakan yang tidak fungsional, yang tidak perlu berlebihan atau tidak lagi cocok dengan keadaan. Pembahasan terakhir yaitu terkait ruang lingkup kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengumpulan data statistik pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem pengujian. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Dan yang terakhir, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.